Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 160, Pertarungan Sengit. Setelah Ling Xuer pergi, dua ahli lainnya saling berpandangan dan kemudian pergi juga. Tak seorang pun di antara mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi macan tutul awan iblis bergaris 3 ini di alam kekosongan Yin Yang. Di seluruh puncak gunung, Jian Wushuang adalah satu-satunya yang bertahan untuk bertarung dengan macan tutul awan iblis ini. Selama 2 tahun berkultivasi dengan sungguh-sungguh di makam pedang, kekuatanku meningkat pesat. Namun, aku belum menggunakan kekuatan penuhku dalam pertarungan sejak aku meninggalkan makam pedang. Tapi macan tutul awan iblis bergaris 3 ini. Sambil melirik binatang di depannya, mata Jian Wushuang bersinar dengan niat bertarung. Memang, sejak dia meninggalkan makam pedang, dia bertarung beberapa kali, tetapi tidak ada satupun yang merupakan pertempuran sengit. Lawan-lawannya terlalu lemah untuk menjadi lawannya. Pembantaian di Clearwater Stronghold adalah contoh yang bagus. Saat menghadapi dua pembunuh bertopeng ungu, ia dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Ketika ia menantang Istana Surgawi, ia mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi lawan-lawannya hanyalah boneka. Kekuatan mereka hanya cukup untuk menahannya, tidak cukup untuk dianggap sebagai pertarungan hidup dan mati. Sampai saat ini, dia belum mengalami pertarungan yang benar-benar sengit. Hanya pertempuran yang benar-benar sengit yang akan membantunya mencerna sepenuhnya kemajuan yang dibuatnya di makam pedang selama 2 tahun terakhir. Macan tutul awan iblis bergaris 3 ini, yang kekuatan tempurnya mendekati alam kekosongan Yin yang dalam, benar-benar mampu menantangnya. Ayo! Dengan niat bertarung yang mengerikan, tubuh Jian Wushuang melesat seperti cahaya yang mengalir dan melesat maju seperti pedang tajam. Manusia. Mata macan tutul awan iblis berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sebagai makhluk roh di alam kekosongan Yin Yang, kecerdasannya sama dengan manusia. Ketika ahli manusia menangkapnya, dikatakan bahwa ia dapat bertahan hidup selama 7 hari. Sebagai makhluk roh, naluri bertahan hidupnya sangat kuat. Pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, macan tutul awan iblis tiba-tiba melesat maju dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat dari Jian Wushuang. Ia langsung muncul di depan Jian Wushuang, mengayunkan cakarnya yang tajam ke arahnya. Cakar-cakar ini seolah mampu mencabik-cabik dunia. Jian Wushuang secara bersamaan melepaskan esensi pedang angin berapi. Pedang pembunuh 3 kali itu tiba-tiba melesat maju seperti naga api yang besar. Jurus ke-8 seni pedang tak berbentuk. Jian Wushuang menggunakan jurus ini dengan kekuatan penuhnya. Wah! Tak lama kemudian terdengarlah tabrakan hebat dan macan tutul awan iblis pun segera mundur. Dalam hal kekuatan murni, aku lebih kuat. Jian Wushuang tersenyum dan bergumam. Dia memiliki inti emas tertinggi, jadi bahkan di alam inti emas mendalam, kekuatannya mampu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, alasan utamanya adalah seni pedangnya. Menggunakan esensi pedang angin berapi dengan seni pedang tak berwujud sangat meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada macan tutul awan iblis. Wih, plus. Jian Wushuang menunjukkan jurus keduanya, menebas dengan pedang pembunuh 3 kali lagi. Ia menggunakan jurus ke-8 dari seni pedang tak berwujud sekali lagi. Namun, macan tutul awan iblis tidaklah bodoh. Ia tahu bahwa ia tidak akan menang jika hanya mengandalkan kekuatan, jadi ia bertekad untuk menang dengan kecepatannya. Dengan sekali gerakan, binatang buas itu menghindari serangan Jian Wushuang. Keempat kakinya menendang tanah sambil membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi-giginya yang dingin, langsung menerkam ke arah kepala Jian Wushuang. Demikianlah persisnya kematian ahli daftar naga bumi sebelumnya saat bertarung dengan macan tutul awan iblis. Jian Wushuang sama sekali tidak panik. Dia segera mengubah esensi pedang angin berapi menjadi esensi pedang bumi. Mendemonstrasikan keterampilan pedang reinkarnasi, pedang panjangnya langsung menghalangi macan tutul awan iblis saat ia mendekat dan bersiap untuk menerkam. Wah! Dengan tabrakan ini, Jian Wushuang dan macan tutul awan iblis mundur ke belakang. Macan tutul awan iblis ini bergerak cukup cepat, dan sangat fleksibel, gumam Jian Wushuang. Manusia ini, jelas, macan tutul awan iblis menyadari bahwa Jian Wushuang jauh lebih kuat daripada orang yang baru saja dibunuhnya. Setelah jeda sejenak, mereka menyerang lagi dengan ganas. Ketika hal ini terjadi, semuanya diawasi oleh para ahli yang berkumpul di udara di atas pegunungan awan. Apa yang sedang dilakukan pemuda itu, Jian Wushuang? Apakah dia benar-benar bertarung dengan macan tutul awan iblis? Bodoh, sangat bodoh. Tidak mudah membunuh macan tutul awan iblis bergaris 3. Dia harus meninggalkan gunung itu dan melawan binatang roh lainnya daripada membuang-buang waktu bertarung dengan macan tutul awan iblis ini. Binatang roh lainnya jauh lebih mudah. Tepat sekali. Sungguh bodoh bertarung dengan macan tutul awan iblis. Ling Xuer pintar. Dia memilih untuk pergi dan segera pergi ke gunung lain. Dia mengerti bahwa tidak mudah untuk menghadapi macan tutul awan iblis ini.
Binatang roh di gunung yang dia datangi memiliki kekuatan biasa. Ditambah lagi, dia adalah ahli terkuat di sana, jadi dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan inti. Haha, dia bahkan tidak takut pada Sue Yun, apalagi macan tutul awan iblis ini. Anak yang konyol. Orang yang sangat gegabah. Para ahli puncak itu berbicara dan tertawa seenaknya. Dua kepala istana naga, yang ada di antara mereka, memasang wajah cemberut setelah mendengar apa yang mereka katakan. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa tidak pergi saja dan membunuh binatang roh lainnya? Kata kepala istana putih sambil mengerutkan kening. Di antara para ahli puncak, hanya satu orang yang mengerti tujuan Jian Wushuang. Dia adalah DC. Apakah makhluk kecil ini melatih dirinya sendiri? Menggunakan macan tutul awan iblis bergaris 3 ini untuk berlatih. Pelatihan. Ya, dia sedang berlatih. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Jian Wushuang ambil bagian dalam pertempuran sengit. Alasan dia bertarung dengan macan tutul awan iblis bergaris 3 bukanlah karena dia konyol atau impulsif. Dia memiliki tujuannya sendiri, yaitu mengalami pertempuran sengit. Dia sangat ingin bertarung sengit. Pada saat yang sama, selama pertempuran yang berlangsung cepat ini, dia secara bertahap mencerna kemajuan besar yang telah dibuatnya selama 2 tahun terakhir. Jian Wushuang dan macan tutul awan iblis telah bertarung lama di puncak gunung. Bagus. Rasanya sangat enak. Keringat mengalir dari dahi Jian Wushuang, tetapi dia merasa bersemangat. Sudah lama aku tidak merasa puas seperti ini. Lawanku hanyalah seekor binatang roh, tetapi seluruh tubuhku terasa nyaman. Namun, ini sudah cukup. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap macan tutul awan iblis. Macan tutul awan iblis telah mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan tadi. Namun Jian Wushuang hanya menggunakan esensi pedang angin berapi dan esensi pedang bumi. Yang pertama digunakan untuk menyerang dan yang kedua untuk bertahan. Serangan dan pertahanan digabungkan tanpa meninggalkan cacat apapun. Namun, dia tidak pernah menggunakan esensi pedang tetesan air selama pertarungan. Sudah saatnya mengakhiri ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang kembali menusukkan pedang panjangnya dengan keras. Akan tetapi, saat cahaya pedang itu melesat maju kali ini, apa yang dikandungnya bukanlah esensi pedang angin berapi yang mengerikan, melainkan esensi pedang tetesan air yang deras. Tiba-tiba, cahaya pedang meluncur di udara bagaikan kabut, meninggalkan gelombang aneh yang beriak di udara. Macan tutul awan iblis segera merasakan esensi pedang melonjak ke arahnya seperti air pasang, dari segala arah. Ia menebas dengan cakarnya, terus-menerus berayun dan mencabik, mencoba melarikan diri dari esensi pedang yang mengalir ini. Namun, semakin ia melawan, semakin dalam ia tenggelam.